Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur pada Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, mencari menimba ilmu syar'i. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh malaikat-malaikat Allah sebagai amal-amal saleh kita, yang mudah-mudahan kelak pada hari kiamat amal-amal soleh tersebut menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Sabilur Rasyad, jalan petunjuk, Mukhtasarul Adabil Mufrad, yang kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita terakhir dalam pertemuan yang lalu masih membahas babul akhlaqil fadilah, bab akhlak-akhlak budi-budi pekerti yang utama. Dan hadis terakhir yang kita bahas hadis nomor 52 halaman 14. Hadis nomor 52 halaman 14. Maka kita lanjutkan hadis yang berikutnya para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, hadis yang 52 ya para jemaah? Ya. Sekarang hadis yang ke-53. Silakan kitabnya dibuka halaman 15. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qala Al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Kita simak hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza daraba ahadukum khadimahu, apabila daraba ahadukum, salah seorang di antara kalian memukul khadimahu, pelayannya, maka falyastani bil wajha, maka hendaknya dia menjauhi memukul wajah. Jadi Rasulullah di sini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Dan ini termasuk akhlaknya seorang muslim. Apabila seorang muslim memiliki budak pelayan, budak yang dia dapatkan dari berperang atau dari membeli, kemudian dijadikan sebagai pelayan yang membantu di rumah tangganya, membantu pertaniannya, membantu bisnisnya, maka kemudian dia hendak memberikan pendidikan adab kepada budaknya yang mungkin melanggar, yang mungkin tidak taat kepada majikannya, kemudian dia hendak memukulnya, maka Rasul melarang memukul wajah. Dan ini adalah hadis yang agung para jemaah. Jadi wajah ini para jemaah adalah daerah yang sensitif, dan di dalam kepala kita ada otak, maka dilarang kita memukul. Karena lihat para jemaah, kita sudah tahu semuanya dalam perkembangan berita di masa lalu maupun masa kini. Ada beberapa atlet tinju itu meninggal dunia di ring, dan ada yang beberapa saat setelah dipukul roboh itu meninggal dunia, gegar otak kemudian wafat. Barusan atlet tinju dari Malang meninggal dunia, dipukul roboh kemudian wafat. Dan antum tahu Muhammad Ali, petinju legendaris dari Amerika, itu karena terlalu banyak terkena pukulan pada kepala menderita penyakit apa? Parkinson. Gerakannya lambat, bicaranya lambat, berpikirnya lambat para jemaah. Tidak seperti dulu. Padahal Muhammad tadi petinju yang hebat. Namun demikian ketika kepala itu dipukul berkali-kali menyebabkan apa? Gangguan pada sarafnya. Maka Islam melarang ini para jemaah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menjauhi wajah, bukan berarti beliau membebaskan umatnya untuk mudah memukul budaknya walaupun tidak pada wajahnya. Bisa difahami ini ya, sekalipun tidak pada wajahnya. Kenapa demikian? Ini saya tidak ngarang ini. Ini penelitiannya Syekh Muhammad bin Jamil Zinu. Ketika beliau membahas bolehnya seorang ayah atau ibu memukul putranya yang usia 10 tahun tidak mau sholat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum as-salata wa hum abna'u sab'in." Perintahlah anak-anak kalian untuk mendirikan salat saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan salat ketika usia mereka 10 tahun. Syekh Muhammad Jamil Zainu meneliti para jemaah. Beliau ingin tahu apakah Rasulullah SAW benar-benar pernah memukul putra-putrinya atau cucu-cucunya saat beliau melihat di usia 10 tahun putra-putrinya atau cucunya meninggalkan sholat. Apa kesimpulannya para jemaah? Beliau menyimpulkan tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah memukul putra-putrinya atau cucunya. Bahkan beliau juga tidak pernah memukul istrinya. Ada hadis yang menyebutkan beliau pernah memukul, yaitu ketika perang memukul musuhnya. Dan memang perang harus memukul. Kalau tidak memukul ya dipukul, karena perang para jemaah. Ini artinya apa? Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya sangat mulia, tidak pernah memukul. Bagaimana dengan kita, para suami, para orang tua? Tidak sedikit para suami yang suka memukul istrinya. Tidak sedikit orang tua, ayah atau ibu yang suka memukul putra-putrinya.
Tidak sedikit kakek atau nenek yang suka memukul apa? Cucunya. Maka diperbaiki para jamaah. Ternyata Rasulullah sekalipun memperbolehkan, sekalipun memperkenankan, ternyata beliau tidak pernah memukul. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau hanya memukul ketika kapan? Saat perang saja. Di luar perang tidak pernah memukul Rasulullah SAW. Tidak ada hadisnya. Bahwasanya beliau memukul putra-putrinya. Beliau juga tidak pernah memukul sahabatnya. Beliau juga tidak pernah memukul budaknya, pelayannya, sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari para jamaah, bapak-bapak ini ya, tolong saya diperhatikan dengan baik. Jangan ada yang memukul istrinya. Tidak usah main pukul para jamaah. Dinasihati, kalau istri berbuat salah, kita tidak setuju dengan perbuatan istri, dinasihati, diberitahu dengan lemah lembut. Anak-anak kita berbuat salah tidak usah dipukul. Tangan ini untuk bekerja mencari nafkah, supaya nanti pada hari kiamat menjadi saksi bahwa tangan ini digunakan untuk bekerja mencari nafkah, digunakan untuk menulis ilmu, digunakan untuk ibadah, sholat, bertakbir kepada Allah, bukan untuk memukul istri dan putra-putrinya. Bagi bapak-bapak jamaah yang masih suka memukul, besok tinju dengan saya. Kalau masih suka memukul istrinya, tinju dengan saya. Jangan memukul perempuan. Memukul kok perempuan? Ya kan, para jamaah. Ada sebagian jamaah kita, naudzubillah min dzalik, suka memukul istrinya. Ini laki-laki cap apa ini, para jamaah? Cap apa ini, para jamaah? Cap gomek ya. Laki-laki suka memukul istrinya, cap apa ini? Laki-laki itu kejantanannya bukan suka memukul, para jamaah. Laki-laki yang betul-betul sejati adalah laki-laki yang bertanggung jawab, mendidik istrinya, mendidik putra-putrinya, menafkahi istrinya, menafkahi putra-putrinya. Itulah laki-laki yang menjaga dirinya kemudian menjaga keluarganya. Bukan laki-laki yang suka memukul anak dan istrinya. Jelas ini para jemaah ya? Jangan ada yang ngamuk dengan saya loh ya. Jangan ada yang marah dengan saya. Kalau panjenengan suka memukul istri, segera bertobat. Jangan lagi suka memukul istrinya. Apalagi suka memukul putra-putrinya, kasihan para jemaah mereka. Anak-anak itu butuh pendidikan, butuh diberi pengertian, butuh diberi keteladanan dan contoh, bukan butuh dipukul oleh kita. Taib, hadis yang berikutnya. Ar-Rabi'u wal Khamsun, hadis yang ke-54. Hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man latama abdahu, barang siapa yang menempeleng budak laki-lakinya. Man latama abdahu, barang siapa yang menempeleng budaknya. Latoma itu beginilah. Nah, ini latoma. Memukul dengan tangan apa? Dibuka. Ini latoma namanya. Apa? Nempeling. Apa bahasanya lainnya? Ngampleng. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau gini kan seping atau begini seping ya. Jadi ini nempeleng ini. Siapa yang menempeleng budaknya, au darabahu, atau memukulnya. Kalau mukul bagaimana? Nah, begini. Bukan begini nih, pukulannya ibu-ibu ini. Ibu-ibu kan sering meresanten, jadi mukulnya begini. Bukan, mukul itu begini ya. Siapa yang menempeleng budaknya atau memukul budaknya, haddan, sebagai bentuk hukuman had, lam ya'tihi, yang budak itu tidak pernah melanggar, tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut, fakaffaratuhu, maka kafarahnya, tebusannya adalah itkuhu, dengan dibebaskan budak tersebut. Jadi kalau ada orang punya budak, kemudian budaknya terlanjur dipukul atau ditempeleng, maka jika dia ingin bertobat, kafarahnya adalah membebaskan budaknya. Bisa difahami para jamaah ya? Membebaskan budaknya. Dan budak itu mahal loh. Budak itu mahal di zaman dahulu para jamaah. Harganya mahal, bukan murah. Maka dibebaskan sebagai bentuk kafarahnya. Ini semuanya para jamaah, kalau kita kaji hadis-hadis semacam ini, nanti akan bermuara pada bahwa Nabi itu sebenarnya tidak suka dengan orang yang suka memukul. Maka Nabi memberikan arahan-arahan. Memang ada orang itu para jamaah yang penyabar, sabar sekali.
Sampai dia dibentak istrinya tetap sabar, dibentak anaknya tetap sabar. Ada orang demikian. Ada orang yang tengah-tengah. Dia kalau misalnya istrinya berbuat salah dinasihati, diingatkan. Kadang dia membentak istrinya, kadang dia membentak anaknya, tapi tidak sampai memukul. Ada yang laki-laki itu sampai suka memukul, tapi tidak suka menasihati. Anaknya salah pukul, istrinya salah pukul, tapi tidak dinasihati, tidak diberitahu dengan baik, tidak diarahkan. Makanya seperti ini yang dibina oleh Nabi SAW. Dan dulu di zaman Nabi ada sebagian sahabat itu yang suka memukul. Jadi suka memukul dia, memang perbuatannya suka apa? Memukul. Kalau bahasa kita temperamen, mudah emosi pada zaman. Dan itu memang ada sifat ini pada sebagian laki-laki, tapi bisa diperbaiki pada zaman. Sifat yang buruk ini bisa dihilangkan dan diperbaiki. Hadis berikutnya, al-haditsu al-khamisu wal khamsun, hadis yang ke-55. Hadis yang sahih disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Qala al-Bukhari, Bukhari berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda. Kita simak juga hadis yang ketiga ini para jemaah. Man daraba darban, barang siapa yang betul-betul memukul orang lain, zulman, dia memukul secara zalim. Artinya orang yang dipukulnya ini tidak pernah menyakiti dirinya. Jadi ada orang tidak pernah menyakiti kemudian dipukuli. Itu namanya daraba zulman, memukul dengan zalim. Uktussa, maka akan dikisos minhu, darinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat orang tersebut balik dipukul sekeras pukulannya. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai membuat lepas copotnya giginya, akan dibalas seperti itu pada hari kiamat. Ada kisos pada hari kiamat bagi orang yang suka memukul. Insya Allah yang sudah mendengar hadis-hadis ini akan memperbaiki akhlaknya. Tangannya tidak lagi digunakan untuk memukul, tapi tangannya dibuat untuk amal soleh, untuk bertakbir, untuk rukuk sujud, untuk membaca Al-Quran, untuk menulis ilmu. Kemudian digunakan tangannya untuk bekerja, mencari nafkah, untuk membantu istrinya, menolong anaknya, menolong orang lain, membantu orang tua, untuk menuntun ibunya, untuk menggendong bapaknya yang sudah tua, dan seterusnya. Bukan digunakan tangannya untuk memukul. Taib. Hadis berikutnya berjamaah, masih dalam bab akhlak yang mulia. As-sadisu wal khamsun, hadis yang ke-56. Hadisnya sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Anil Fadli ibni Mubashirin, dari Al-Fadl bin Mubashir, qal, beliau berkata, sami'tu Jabira Ibn Abdillahi radhiyallahu anhu yaqul. Karena Al-Fadl, dan Al-Fadl ini kemungkinan besar adalah tabi'i, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, aku mendengar Jabir bin Abdillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali selalu yusi, berwasiat, memberikan nasihat agar memperlakukan bil mamlukina, budak-budak yang masih dimiliki yang belum merdeka, khairan, dengan perlakuan yang baik. Dengan perlakuan yang baik. Tahu budak pada zaman? Budak itu status sosialnya lebih rendah daripada orang yang hur, yang merdeka, yang ahrar. Budak itu di bawahnya. Sehingga bisa difahami bahwa Islam ini menghargai manusia, walaupun statusnya jauh di bawahnya. Namanya budak itu dimiliki pada zaman. Jadi seperti hewan dia ini. Bahkan dia diambil manfaatnya saja, suruh kerja, suruh membantu di rumah tangganya, melayani dan seterusnya, budak itu. Sampai demikian ini. Tapi lihat bagaimana Rasulullah selalu memberi wasiat agar memperlakukan budak-budaknya itu, para sahabat memperlakukan budak-budaknya dengan perlakuan yang baik. Kalau bertutur kata yang baik, perlakuan sikap harus baik. Ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan beliau bersabda agar memperlakukan budak itu dengan baik. Dalam sabdanya beliau mengatakan, at'imuhum, berilah mereka makanan,
Mimma ta'kulun, dari makanan apa saja yang kalian biasa makan. Bisa nggak ini para jemaah? Jadi kita kalau punya budak, memberi makan budak kita sebagaimana kita makan. Sekarang saya tanya pada jemaah, karyawan atau pekerja yang bekerja di rumah kita, apakah pembantu rumah tangga atau ada tukang yang kerja di rumah tangga kita, atau kita punya karyawan di toko kita, itu statusnya budak atau orang merdeka? Saya tanya. Orang merdeka, iya, bukan budak. Berarti harus lebih kita muliakan dibandingkan budak. Kalau budak saja diberi makan, itu gak boleh makanan yang rendah, harus seperti makanan yang biasa kita makan, apalagi karyawan. Mari kita yang punya karyawan atau bawahan berjamaah, jangan karyawan kita makanannya kerupuk, tahu tempe, kita ayam, daging, ikan setiap hari. Jangan. Apa yang kita makan itu yang dimakan oleh karyawan kita. Apa yang kita makan itu yang dimakan oleh pembantu rumah tangga kita. Itu akhlak yang mulia berjamaah dari Nabi SAW. Kalau demikian ini adanya, insya Allah kaum du'afa, mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang status sosialnya rendah, itu tidak akan iri dengan orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena yang kaya mau berbagi dengan sesamanya. Jelas ini berjamaah ya? Diamalkan. Mari diamalkan. Kadang-kadang sebagian dari kita misalnya di rumahnya ada pembantu rumah tangga itu, yang dibawakan pulang adalah sayur yang sudah kemarin, sudah blendrang ya. Jadi sayur yang sudah nget-ngetan kemarin itu dibawakan pulang. Harusnya yang dibawakan pulang masakan hari ini, supaya dia bukan hanya mencium bau masakan juragannya, majikannya, tapi dia tidak ikut makan. Banyak majikan yang demikian ini, bener. Naudzubillahi min dzalik. Jadi pelayan yang pembantu rumah tangganya tidak diajak makan makanan yang dimasak oleh pelayan itu sendiri. Padahal ikut masak dari pagi, tapi tidak diberi berjamaah. Ini adalah perbuatan yang tidak pantas, dan ini bukan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi mengatakan, walbisuhum, dan berilah mereka pakaian, min labusikum, dari pakaian-pakaian kalian. Jadi budak saja disuruh memberi pakaian seperti pakaian kita pakai. Ini artinya betul-betul Rasulullah menyuruh untuk berakhlak mulia kepada sesama, walaupun statusnya budak itu di bawah orang yang merdeka. Kemudian Nabi mengatakan, wala tu'adzibu, dan janganlah kalian menyiksa khalqallahi, makhluknya Allah azza wa jal, azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha besar. Yang terakhir ini para jemaah, kalau betul-betul kita amalkan itu, maka akan tercipta kondisi yang aman di satu negeri. Aman, damai, tentram, tidak ada kerusuhan, tidak ada kedengkian kepada orang-orang yang berpunya. Kenapa? Karena mereka yang punya kedudukan, mereka yang punya harta, mereka yang menjadi tokoh masyarakat dan tokoh agama, tidak suka memukul, tidak suka menyiksa. Jangan kalian menyiksa makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya Allah bisa berupa apa para jamaah? Menyiksa makhluknya Allah apa? Malaikat. Lu ada menyiksa malaikat? Iya. Pergi ke masjid, sholat berjamaah, dia barusan makan apa? Bawang. Ini menyiksa malaikat para jamaah. Makanya kalau kita mau sholat, gosok gigi, dibersihkan giginya. Jangan makan bawang putih, bawang merah yang masih mentah sebelum sholat. Kalau mau makan ya nanti setelah sholat. Setelah makan gosok kembali, dibersihkan giginya, disiwaki, pakai pasta gigi, pakai sikat gigi atau pakai kayu siwak, sehingga kita tidak mendolimi malaikat, mengganggu malaikat. Kemudian jin juga tidak boleh disakiti. Apa itu para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala? Tulang itu makanannya siapa? Jin. Oleh karena itu tidak boleh Rasul melarang para sahabat membersihkan najis kotoran dengan apa? Tulang. Itu termasuk adab itu, luar biasa Islam itu para jemaah. Tulang. Kok kita berpikir kok kurang gawe, banyu akeh kok gawe balung. Jangan Islam itu dianggap hanya di Indonesia. Islam itu juga hidup di Afrika, di Timur Tengah yang tidak ada air. Bahkan di Indonesia pun ada daerah-daerah yang kurang air loh para jemaah. Terkadang harus menggunakan batu, menggunakan tisu. Kalau tidak ada bisa menggunakan yang lain untuk apa? Beristinja.
Akhirnya kalau menggunakan batu istijmar nantinya. Maka tidak boleh menggunakan tulang, karena tulang itu makanannya saudara kita dari bangsa jin, menyakiti hewan. Misalnya ada kucing masuk di rumah kita, kita lempar dengan sandal, kita lempar dengan batu, itu menyakiti. Ayam tetangga kita lempar dengan batu, itu menyakiti para jamaah. Atau kita tendang kucingnya tetangga, itu menyakiti. Tidak boleh kita menyakiti hewan, lebih-lebih menyakiti manusia. Insya Allah kalau hadis-hadis semacam ini dibacakan, itu masyarakat itu akan tentram hidupnya itu. Tidak ada yang sok jago ya, suka memukul orang lain, suka menyakiti orang lain para jamaah. Karena Rasulullah melarang untuk menyiksa makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang berikutnya. Al-haditsu as-sabi'u wal khamsun, hadis yang ke-57. Hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Budak yang dimiliki itu memiliki hak untuk diberi makan dan pakaian. Lil mamluki, budak itu punya hak ta'amuhu, untuk diberi makannya, wa kiswatuhu, dan pakaiannya. Jadi kalau kita punya budak, berikan kepada mereka makanan dan pakaian. Bagaimana kalau selain budak? Lebih-lebih lagi. Wala yukallafu, dan jangan dibebani, minal amali, dari pekerjaan, ma la yutiku, apa yang budak itu tidak mampu mengerjakannya, tidak sanggup, tidak berkuasa untuk mengerjakannya. Dan ini pelajaran yang indah sekali para jemaah. Maka bagi kita yang menjadi atasan atau menjadi bos atau punya karyawan, jangan memberi pekerjaan kepada karyawan kita dengan pekerjaan yang dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Ini adalah ajaran Islam yang indah para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saya pernah bercerita di sini, tapi saya ceritakan ulang tidak mengapa. Di Saudi Arabia itu para jemaah, masya Allah. Saya terus terang bukan memuji secara keseluruhan, tidak, tapi ada hal-hal yang perlu diceritakan kebaikan bangsa Arab. Di antaranya para jemaah, di sana kalau bulan Ramadan itu kerja maksimal hanya 5 sampai 6 jam kalau Ramadan itu. Jadi dipangkas. Jadi kalau di hari-hari biasa 8 atau 9 jam sehari, di bulan Ramadan 5 atau 6 jam. Maksimal 6 jam. Kebanyakan 5 jam dipangkas. Gajinya tidak dikurangi. Bahkan ada THR, mesti ada THR. Alhamdulillah di sana, di Saudi Arabia. Kemudian yang saya sering heran adalah justru kerja yang 5 jam itu ternyata prakteknya di lapangan tidak sampai 5 jam. 3 jam sering disuruh pulang. Karena di bulan Ramadan itu pas musim soifiyah, musim panas. Jadi kadang-kadang yang kerja di bangunan itu, besi-besi panas, semua alat-alat bangunan itu panas, dipegang itu panas. Sehingga di bulan Ramadan itu kadang-kadang mandornya atau pimpinan dari kontraktor itu menyuruh kalau sudah 3 jam suruh pulang, nggak usah balik lagi. Ditulis 5 jam, tetap ditulis tanda tangannya 5 jam. Jadi dianggap 3 jam itu mewakili 5 jam, masya Allah. Di sini tidak, malah di Pulau Weter ya. Ini mumpung rioyo, karpe rioyo, boleh duit, mumpung pena ini. Malah wis nyambuto dawe sampai tambah jamnya sampai tidak bisa taraweh. Harusnya kalau bulan Ramadan itu biar pekerja kita bisa ikut kajian menjelang berbuka, bisa ikut berbuka puasa di masjid-masjid. Kalau di sini malah tidak bisa taraweh pada jamaah. Bukan hanya tidak bisa ini, masya Allah. Kalau di Saudi, masya Allah, luar biasa pada jamaah. Dan di sana kalau bulan Ramadan kebanyakan kerjanya dipindah malam. Ini kerjanya dipindah malam. Jadi yang kerja di siang hari merasa berat itu suruh kerja malam. Kerjanya setelah taraweh, jam 9 baru berangkat kerja atau 10 baru berangkat kerja. Nanti jam 12 sudah pulang, jam 1 sudah pulang pada jamaah. Jadi sebelum sahur sudah pulang. Masya Allah. Ini betul-betul mengamalkan hadis Nabi ini, tidak memberikan pekerjaan yang berat bagi budaknya. Kalau sekarang karyawan, tidak ada budak karyawannya. Jangan malah di Pulau Weter ini pumpung untuk konek laris sih. Sampai gak usah gak usah tutup bukaan terus gitu. Malah dipeleter ini para jamaah. Naudzubillah min dzalik. Jangan para jamaah. Bulan Ramadan bulan untuk ibadah.
hanya setahun sekali. Ya para jamaah, rezeki banyak belum tentu barokah. Sedikit barokah lebih baik. Kalau banyak barokah akan lebih baik lagi. Tapi bukan berarti kalau banyak itu pasti barokah. Lah kalau misalnya para jamaah, larisnya toko kita di malam hari, ya suruh buka sore sampai malam, pagi nggak usah buka. Jelas ini, kayak seperti di Saudi tadi. Jadi pagi tidak kerja mereka, kerjanya malam. Jangan diploter dari pagi sampai ini. Padahal pagi tidak ada orang beli, orang pada lemas kalau di bulan Ramadan ya kan. Belinya biasanya menjelang berbuka atau malam. Maka ya bukanya malam saja. Dan ini perintah dari Nabi SAW ini, agar kita tidak membebani siapa para jemaah, agar kita tidak membebani pekerja kita atau budak kita. Dan ini adalah akhlak yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang berikutnya bisa dipraktekkan nanti ya para jemaah ya, insyaallah. Jadi bapak-bapak takmir Masjid Al-Munawwarah, nanti kalau pembangunan ini masih berjalan bulan Ramadan, kalau biasanya pulangnya jam 4, jam setengah 5, jam 3 kan mulai, wis aman mulai mas gak apa-apa. Ngutekoni jam setengah 8 ora apa-apa lah gitu loh. Dipraktekkan dari Nabi SAW. Gajimu rata kurangi yuk mas, lah gitu para jamaah. Dipraktekkan, betul ini. Gak guyon aku ya tenanan. Betul ini dipraktekkan para jamaah. Kalau hadis mah diwaca ora dipraktekne percuma. Dipraktekkan nanti bapak-bapak yang punya pegawai itu dipraktekkan para jamaah. Seneng pegawai ini, enak ya. Bosku masyaallah jempol wis muga-muga mlebu swarga. Rezekine apa akeh, awake sehat lho bener. Panjenengan kalau punya apa karyawan terus panjenengan baik dengan karyawannya, doanya itu keluar baik. Kalau panjenengan buruk, nang bongkong ngene iki. Mesti begitu para jamaah. Kalau kita buruk dengan karyawan pasti doanya juga buruk. Tapi kalau kita baik, doanya pasti baik. Contoh ya. Ya contoh ini. Saya kan guru para jamaah. Saya guru di beberapa pesantren. Jadi kalau pagi itu saya ngajar aliyah, madrasah aliyah, matali setingkat D3 dan perguruan tinggi S1. Itu semua tak beritahu begini. Pokoknya belajar dengan saya rajin, masuknya 75-85% masuknya, jarang bolos. Insya Allah walaupun nilainya di bawah 7, saya beri nilainya 7. Alhamdulillah. Wah semua mendoakan mudah-mudahan Ustadz sehat dan seterusnya. Terus dia ngerasani Ustadz yang liyane, gak kayak Ustadz kayak lho, nilainya wangel. Ini nak Ustadz Yusron iki 7 mesti lah gitu. Doanya bagus akhirnya. Aku didongakne awak lemu, akhirnya lemu bener ya. Doakan sehat dan seterusnya. Alhamdulillah ini. Loh ini bener orang jamaah. Kita kalau menyusahkan orang, kita akan apa? Didoakan buruk oleh orang lain. Tapi kalau kita membuat senang santri kita akan doakan apa? Baik. Ini coba tanya, ini saksinya Mas Fatih ini. Gak ada mahasiswa saya nilainya di bawah 70 tidak ada. Iya, mesti minimal 70 bunder. Padahal itu aslinya 40 itu, saya boleh 70. Ya yang 30 apa? Kerajinan dia masuk, hormatnya dia dengan guru, salim dengan saya, salaman dengan saya, menyapa saya, ya itu. Menata sandal saya dikasih nilai 30. Dan itu sudah diterapkan di beberapa pesantren Mas Jawa. Jadi santri itu dia bisa dikatrol nilainya kalau akhlaknya baik, ibadahnya baik, dikatrol nilainya. Jadi beberapa pesantren sudah diterapkan. Dan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak memberatkan apa orang-orang yang di bawah kita. Taib. Begitu para jemaah. Yang ke-58. Ats-tsaminu wal khamsun, yang ke-58. Hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus shadaqati, sebaik-baik sedekah adalah ma baqqa ghinan, sebaik-baik sedekah adalah ma baqqa, apa yang menyisakan ghinan, kecukupan. Jadi sedekah itu tidak baik kalau sampai menghabiskan harta kita. Sebaik-baik sedekah adalah apa yang masih menyisakan harta untuk kecukupan kita. Wal yadul ulya, dan tangan yang ada di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, dari tangan yang ada di bawah. Orang yang memberi tangan yang di atas itu lebih baik daripada orang yang apa? Menerima atau meminta-minta. Saya dulu punya guru ya para jemaah. Ini kiai saya ini, tapi ini saya tidak setuju karena tidak ada hadisnya. Jadi kiai saya itu karena tahu hadis ini, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Beliau itu kalau memberi ya, misalnya
uang gitu ya, diletakkan begini supaya diambil oleh orang dari atas itu. Jadi diletakkan begini. Nah, niki lo. Kalau memberi orang itu niki lo, nanti diambil gini. Supaya katanya apa? Tangan yang mengambil itu tidak dari bawah. Kan biasanya kita memberi gini lah. Nah, ngaten ya, monggo-monggo ya kan. Jadi beliau begini supaya diambil begini. Tapi ini tidak ada dalilnya. Karena hadis ini maksudnya seorang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Ya jelas memberi kok dia. Yang buruk itu bukan menerima para jemaah. Yang buruk itu meminta-minta. Karena meminta-minta dalam Islam tidak boleh. Meminta-minta dalam Islam tidak boleh. Seorang muslim baru diperbolehkan meminta-minta dengan syarat. Ini ada syaratnya. Syaratnya berat. Dia tidak mampu bekerja, dia dalam keadaan sakit, dan dia harus makan untuk hidup. Kalau dia tidak makan meninggal, maka dia boleh minta dalam keadaan seperti itu. Tidak seperti pasukan itu, apa? Pasukan apa yang bajarnya diblonyoi itu loh, apa? Apa itu? Diwarnai itu loh, apa? Pasukan milenium itu ya. Lah awake jek roso-roso iki. Ote-ote lawamu kayak aku ya. Njaluk-njaluk itu. Tidak boleh itu para jemaah. Harus kerja, kita tidak boleh meminta-minta, harus kerja. Lebih baik kita sakit dikarenakan kerja daripada kita meminta-minta. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi malah bukan pakai ini, bukan pakai warna itu, warna apa itu, Pak? Namanya warna apa itu? Hah? Brown, hah? Silver, warna silver nggih, silver. Bukan pakai gitu. Malah biasa wajahnya biasa, gak ditutupi masker ya kan. Gawa kotak tulisannya mbuh apa nih, sawehat. Badannya rusuh, jaluk-jaluk, ini gak boleh para jemaah. Tidak boleh. Harus kerja. Dan yakin seorang yang mau mencari pekerjaan akan diberi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja para jemaah. Cari pekerjaan. Banyak pekerjaan, masih banyak. Pekerjaan-pekerjaan yang halal, tidak boleh meminta-minta para jemaah. Apalagi yang kita sudah menikah loh, tidak boleh itu. Itu buruk sekali orang meminta-minta itu. Jadi kita harus kerja para jemaah rahmatullah taala. Saya sering dulu waktu di pesantren itu ya. Wong lek wani rabi ora anake moden ya kudu kuat apa? Bandani. Paham betul? Ngerabi anake moden gitu. Maksudnya kita kalau berani menikahi istri kita harus berani memberi nafkah. Tidak boleh kita kemudian meminta-minta. Jagane morotuwo, menjagakan morotuwo ya. Jagane bahasa Indonesia apa? Menjagakan maratua ya. Apa? Jagane apa bahasa Indonesia, Pak? Apa? Mengandalkan ya. Mengandalkan mertua, tidak boleh. Jadi enak-enakan dia menantu tidur, mentang-mentang mertuanya kaya raya, baik hati, ngaji salaf misalnya. Terus kemudian dia tiduran aja di rumah, produksi tok, gak gelem nyambut gawe misalnya. Gak boleh itu para jemaah, tidak boleh. Ada apa menantu begini? Ada para jemaah? Ada. Wong ya tekan kene ya kan. Oh. Tidak boleh para jemaah. Harus kerja gitu. Walaupun berat, walaupun kita harus sakit-sakitan, kerja. Dan kerja itu tidak harus banyak hasilnya. Yang penting kita sudah berupaya untuk bekerja mencari nafkah. Tidak boleh kita mengandalkan mertua kita, walaupun mertua kita baik hati, tidak boleh. Sebab kita sehat. Karena Nabi melarang kita meminta-minta dalam keadaan kita sehat bisa bekerja. Melarang itu Nabi. Lebih baik kita kerja dihina orang. Jadi tukang sampah misalnya, tukang kebersihan misalnya, daripada kita mengandalkan mertua, meminta-minta dari mereka. Tidak boleh, tidak boleh. Harus bekerja. Orang yang sudah ngaji harus menjadi teladan di masyarakatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, wabda biman ta'ul, dan mulailah olehmu biman terhadap orang ta'ul yang kamu tanggung kehidupannya. Wabda, dan mulailah olehmu biman terhadap orang ta'ul yang kamu tanggung kehidupannya. Artinya sedekah terbaik kita itu kepada istri dan anak-anak dulu para jemaah. Kalau istri dan anak-anak sudah cukup, baru kepada yang lain. Baru kepada yang lainnya. Baru misalnya membantu, misalnya setelah itu orang tuanya, paman-pamannya, saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, tetangga-tetangganya, teman-temannya tidak mampu. Panjenengan kalau sudah sukses ya, cari temannya yang masih tidak mampu para jemaah. Cari keluarganya yang belum punya motor, belikan motor. Kalau panjenengan di rumah ada motor nganggur, nggak pernah dipakai, diserviskan. Kalau sudah nyala, berikan kepada tetangga yang belum punya. Begitu harusnya seorang muslim para jemaah. Harusnya seorang muslim berdemikian.
Karena harta itu tidak akan kita bawa mati. Sudah banyak orang-orang yang sehat walafiat, hartanya banyak mati. Barusan ada para jamaah di sebuah kota, mobilnya lebih dari 10 meninggal, masih muda. Apa yang kita harapkan para jamaah? Apa yang kita harapkan kalau harta itu kita tinggal mati, belum kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak berguna sama sekali. Mungkin nanti akan diperebutkan oleh anak-anaknya, ahli warisnya. Karena hartanya tidak digunakan untuk kebaikan bagi kehidupan akhiratnya. Kemudian beliau berkata, taqulu imra'atuka, istrimu mengatakan, anfik, kata Abu Hurairah, istrimu berkata, anfik alayya, nafkailah diriku, berilah nafkah kepadaku, berikanlah nafkah kepadaku, au talikni, atau talaklah aku. Jadi perhatikan ini ya, orang yang tidak mau menafkahi istrinya, itu istrinya boleh meminta ditalak untuk dia nanti kalau sudah selesai dari masa iddahnya menikah dengan laki-laki yang mau menafkahi. Wa yaqulu mamlukuka, dan berkata budak yang kamu miliki, anfik alayya, nafkailah aku, au bi'ni, atau kalau kamu tidak mau juallah aku. Jadi boleh budak itu meminta dijual oleh majikannya kalau dia tidak diberi apa? Nafkah oleh majikannya, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi pakaian, tidak disediakan tempat tinggal, maka boleh dia minta supaya dijual. Wa yaqulu waladuka, dan anakmu akan berkata, ila man takiluni, kepada siapa kamu serahkan diriku? Wahai bapakku, kepada siapa kamu serahkan diriku? Sehingga para jemaah, seorang muslim ini harusnya dia berinfak, dan tangan yang berada di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Ini sudah berapa hadis ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis. Tambah 1 hadis supaya ganjil ya. Sudah isya ini ya. Tambah 1 hadis supaya ganjil ya. Sunahnya ganjil. Masya Allah sehari ngasih 7 hadis ini. Tinggal diamalkan ya 7 ini. Banyak. Hadis yang berikutnya, At-Tasi' wal Khamsun, hadis yang ke-59. Hadisnya sahih, dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza jaa ahadukum, apabila datang salah seorang di antara kalian, apabila mendatangi salah seorang di antara kalian, khadimuhu, pelayannya. Jadi apabila pelayan di antara kalian mendatangi salah seorang di antara kalian, bito'amihi, datang membawa makanannya. Jadi pelayannya datang menyuguhkan makanan kepada majikannya. Fal yujlishu, maka hendaknya engkau atau dia orang itu mendudukkan pelayannya, menyuruh duduk pelayannya. Fa illam yakbal, jika pelayannya tidak mau menerima, fal yunawilhu minhu, maka hendaknya majikannya itu memberi sebagian makanan itu ya, memberikan sebagian makanan itu kepada pelayannya. Jadi ini sunahnya ya. Sunahnya apabila pelayan membawakan makanan kepada kita, disuruh duduk makan bersama kita. Tapi biasanya pelayan-pelayan itu kan malu ya. Nah kalau malu suruh ngambil, nanti diambilkan, suruh makan dia di tempat yang lain. Yang penting makanan itu yang kita berikan, bukan makanan yang sudah kemarin pada jemaah. Dan itu adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita melihat prakteknya, praktek nyata ini pada jemaah, ya saya lihat sendiri di beberapa kota di Saudi Arabia, baik di Makkah, di Madinah, di provinsi Aqsa, di Dammam. Saya keliling kota-kota di Saudi itu pada jemaah. Di sana itu orang Arab itu sering ngebosi kita, tahu ngebosi? Jadi ngebosi itu apa? Ngajak kita makan, nanti kita dibayarin pada jemaah. Apalagi kalau bulan Ramadan itu, tangan kita diendang-endeng itu, dibuat rebutan untuk mau makan buka puasa bersama dia. Kalau sahur, musim sahur itu mahasiswa di Saudi itu sering diculik. Saya biasa diculik, tahu diculik, bawa pergi pakai mobil, nanti diajak makan ke rumahnya atau ke restoran. Jadi diajak makan, mereka pengen dapat orang yang mau makan sahur bersamanya. Diculik kita, dibawa pergi sama dia. Kalau belum tahu, belum pernah di Saudi, terus dia pas sendirian itu takut itu. Dibawa kemana ini? Padahal dibawa ke restoran kadang-kadang.
diajak makan, bawa ke rumahnya diajak makan. Nanti selesai makan dibawa ke masjid lagi, diantarkan ke Masjidil Haram lagi. Masya Allah. Di sini tidak ada ya. Wangan dewe dibadok dewe nih gini. Wis renek ngene ngajak mangan wong liya. Mbuh tanggane iso mangan apa ora gak ngreken ngene. Harusnya kita perhatian pada jamaah. Perhatian. Harta benda tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.